Kalau dengar kata informatika atau kelas komputer, apa sih yang langsung kebayang sama kalian? Mungkin langsung kepikiran soal latihan ngetik atau bikin tabel di Excel kan? Nah, siap-siap ya, karena bayangan itu bakal kita ubah total hari ini. Kita bakal bedah apa itu informatika di zaman sekarang, dan percaya deh, ini jauh lebih keren dari yang kalian kira. Coba deh, jujur, pasti yang muncul di kepala itu suasana lab komputer yang sepi, terus kita cuma disuruh ngikutin perintah, klik ini, klik itu. Bener kan? Nah, anggapan yang agak jadul itulah yang mau kita bongkar bareng-bareng. Yuk kita lihat bedanya dulu sama sekarang. Coba lihat perbedaannya di sini. Dulu, fokus kelas komputer itu bikin kita jadi pengguna yang baik, jago ngetik, bisa pakai Office, patuh sama instruksi. Tapi sekarang, tujuannya beda banget. Kita didorong buat jadi pencipta. Kita ditantang buat mecahin masalah, kerja bareng secara online, mikir kritis, sampai akhirnya bisa bikin solusi sendiri. Beda kan? Ini bukan lagi soal alatnya, tapi soal cara mikirnya. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam. Anggap aja, pelajaran informatika modern ini ngasih kita semacam kekuatan super baru. Dan ini bukan cuma skill teknis loh, tapi kemampuan-kemampuan dasar yang bakal kepake banget dimanapun, kapanpun. Nah, ini dia intinya. Yang sebenarnya kita latih, itu adalah kemampuan umum ini. Mulai dari kolaborasi dalam tim, cara komunikasi yang efektif, berpikir kritis dan kreatif, sampai perencanaan yang rapih. Dan di tengah-tengah itu semua, ada otaknya, kekuatan super yang paling utama, berpikir komputasional. Ini adalah fondasi dari semuanya. Kutipan ini ngena banget kan? Ini benar-benar merangkum semua yang tadi kita bahas. Fokusnya itu udah bergeser, dari mesin ke kita, manusianya. Jadi ini semua tentang gimana kita ngasah otak buat mecahin masalah, dan gimana kita bisa kerja bareng tim buat bikin ide-ide keren jadi kenyataan. Sekarang, ayo kita fokus ke kekuatan super utamanya, berpikir komputasional. Dengar namanya kayaknya rumit banget ya. Tenang-tenang, sebenarnya ini cuma sebuah cara berpikir yang super logis dan terstruktur buat ngadepin masalah apapun, mau itu masalah kecil sehari-hari atau masalah super besar sekalipun. Jadi, berpikir komputasional ini punya 4 pilar utama. Anggap aja ini 4 jurus andalan buat naklukin masalah apapun. Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, sama desain algoritma. Yuk kita bedah satu-satu pakai contoh yang gampang banget dimengerti. Jurus pertama, dekomposisi. Gampangnya gini, ini tuh seni memecah satu masalah raksasa yang bikin pusing jadi potongan-potongan kecil yang lebih gampang diurusin. Misalnya, kamu jadi panitia pensi. Daripada pusing mikirin, gimana caranya acara harus sukses? Kamu pecah-pecah tugasnya. Ada tim yang ngurusin bintang tamu, ada tim dekorasi, tim tiket, tim keamanan. Nah, itu namanya dekomposisi. Jurus kedua, pengenalan pola. Setelah masalahnya dipecah jadi kecil-kecil, sekarang coba deh cari kesamaannya. Ada polanya nggak? Contoh, kamu sadar kalau ngerjain laporan fisika, kimia, atau biologi, polanya tuh selalu sama. Cari referensi, bikin draft, revisi, baru deh bikin slide presentasi. Nah, kalau udah nemu polanya, kerjaan selanjutnya jadi lebih cepat kan? Jurus ketiga, abstraksi. Ini adalah kemampuan buat fokus ke hal-hal yang penting aja dan buang yang nggak relevan. Contoh paling gampang itu peta jalur KRL atau MRT. Di peta itu kan cuma ada nama stasiun sama jalurnya aja. Nggak ada gambar warung kopi, gang kecil, atau pohon di sepanjang rel. Kenapa? Ya karena itu semua nggak penting buat tujuanmu, yaitu pindah dari stasiun A ke stasiun B. Itulah abstraksi. Dan jurus pamungkasnya, algoritma. Ini adalah rencana aksinya. Serangkaian instruksi, langkah demi langkah yang super jelas buat menyelesaikan masalah. Analogi paling pas itu resep kue. Ikuti langkah 1, 2, 3 dengan benar, kuenya pasti jadi. Nah, algoritma itu adalah resep untuk menciptakan sebuah solusi. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang, pertanyaannya, gimana cara kita pakai semua jurus keren tadi di kelas? Jawabannya, lewat kerja kelompok dan proyek. Disinilah semua kekuatan super tadi, kolaborasi, komunikasi, dan berpikir komputasional dipraktikkan di dunia nyata. Coba kita bayangin satu skenario ya. Kelompokmu dapat tantangan, rancang kampanye digital buat pekan peduli lingkungan di sekolah. Wah, tugas besar nih. Mulainya dari mana coba? Tentu aja dengan ngeluarin jurus, berpikir komputasional, dan kerja sama tim. Nah, di sini nih serunya kerja tim. Kalian langsung bagi-bagi peran. Ketua tim tugasnya langsung melakukan dekomposisi, memecah proyek jadi tugas-tugas kecil dengan deadline yang jelas. Si peneliti pakai berpikir kritis buat nyari data yang akurat. Si desainer pakai jurus abstraksi buat ngubah data yang rumit jadi infografis yang keren. Dan si komunikator memastikan pesannya sampai ke audiens. Keren kan? Setiap orang pakai skill yang beda-beda, tapi tujuannya sama.
Dan ini dia hasilnya. Bukan cuma satu, tapi satu paket solusi lengkap. Ada infografis kece yang dibuat di Canva, slide presentasi yang mantap pakai Google Slides, dan semua perencanaannya rapi di Google Docs. Dan bagian terbaiknya, rencana kampanye dari A sampai Z itu, ya itulah algoritma yang kalian ciptakan di dunia nyata. Kalian baru saja memakai keempat jurus berpikir komputasional. Terus, apa semua ini cuma penting buat dapat nilai bagus di pelajaran informatika? Oh, jelas bukan. Ini tuh bekal buat masa depan kalian. Mau jadi apapun nanti. Coba kita lihat, seberapa luas dampaknya. Lihat deh diagram ini. Skill yang kalian latih di informatika itu kepake di semua bidang. Mau ngerjain proyek sains, bikin karya seni, bahkan kalau mau mulai bisnis, merencanakan liburan sama teman-teman aja butuh dekomposisi dan perencanaan yang baik kan? Ini benar-benar skill buat semua pelajaran dan semua urusan. Jadi, poin utamanya adalah ini. Yang kamu pelajari ini bukan cuma skill komputer, tapi skill hidup untuk abad ke-21. Dunia kerja di masa depan itu nyari orang yang jago mecahin masalah kompleks, bisa kerja bareng dalam tim, dan komunikasinya lancar. Dan tanpa sadar, itulah yang lagi kalian latih setiap hari di kelas. Jadi intinya, setiap tugas kelompok, setiap proyek, setiap presentasi yang kamu kerjakan itu sebenarnya adalah simulasi. Kamu lagi latihan untuk dunia nyata. Latihan kerja bareng, latihan merencanakan sesuatu dari nol, dan yang paling penting, latihan mengasah cara berpikir yang bakal jadi modal utamamu di masa depan. Makanya, lain kali pas masuk kelas informatika, ingat, ini bukan kelas untuk belajar ngeklik tombol. Ini adalah gym untuk otakmu, tempat kamu belajar bagaimana caranya berpikir. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu informatika, tapi setelah ini, masalah besar apa yang mau kamu di komposisi pertama kali. Terima kasih sudah menyimak.